Oke Sobat Netizen, di kesempatan video kali ini saya akan membahas kronologi dari rangkuman kasus. Banyak, ada puluhan kasus yang ditangani oleh pihak kepolisian terkait kasus TPPO orang-orang Rohingya yang terjadi dari tahun 2015 hingga tahun 2023. Dan di sini tentunya memang ada yang disebut-sebut oleh agen penyelundup ini, ada dua lokasi ataupun sebagai jalur tikus bagi mereka. Yang menurut saya sih kayak kelihatannya bukan jalur tikus, tetapi menurut mereka itu adalah jalur tikus yang mungkin mereka ini sangat mudah melewati area tersebut. Dan di sini juga disebut-sebut jika bos besar yang menggerakkan agen-agen ini itu berada di Malaysia, dan dapat dipastikan itu adalah orang Rohingya yang menetap di Malaysia, dan bos besar tersebut ada 3 orang. Nah, di sini yang akan saya jelaskan dari rangkuman penyelidikan pihak kepolisian yang mana sudah menangani puluhan kasus ya. Kronologinya di sini tentunya tidak banyak perbedaan, yaitu hampir sama dari titik-titik lokasinya. Mulai dari yang akan saya jelaskan dari seperti apa pengiriman dari Bangladesh hingga ke Indonesia, lalu ke Malaysia. Di sini kan kita pasti bertanya-tanya kenapa mereka ini ke Indonesia tetapi ke Malaysia lagi. Kenapa tidak dari Bangladesh langsung ke Malaysia aja tanpa ke Indonesia? Maka di video kali ini kalian akan mendapatkan jawabannya. Menurut pihak kepolisian, jika di Bangladesh sana itu mereka ini bukan dalam keadaan darurat untuk melarikan diri ke negara lain termasuk Indonesia. Mereka alasannya adalah untuk mendapatkan penghasilan lebih. Kalau kita lihat dari kata-katanya ingin mendapatkan penghasilan lebih, artinya mereka sini sudah mendapatkan penghasilan tetapi ingin melebihi dari penghasilannya pada saat itu. Dan mereka di sana itu dikirim melalui kapal yang memang kapal tersebut itu sengaja dibuat ataupun diproduksi oleh HM, yang mana adalah seorang petani garam yang berada di Bangladesh. Yang mana memang kapal-kapal tersebut itu didesain untuk nelayan, sehingga mereka itu bisa menjadikan kapal tersebut sebagai kapal penyelundup juga. Ketika berada di Laut Andaman, orang-orang Rohingya ini akan disembunyikan ataupun disuruh untuk mendekam ke bagian lambung kapal. Saat berada di perjalanan 1.800 km mengarungi Laut Andaman yang ganas dari Bangladesh menuju ke Indonesia. Ini tujuannya untuk menghindari deteksi dari aparat. Itulah mengapa ketika mereka terdampar itu biasanya bajunya kucel ataupun kotor karena mereka ditaruh di situ. Banyak solar juga, pengap dan bau. Dan mereka biasanya paling lama itu tidak makan juga selama di pelayaran itu 4 hari. Jadi kalau yang sampai 4 bulan, 3 bulan itu gak mungkin ya. Paling lama-lamanya juga gak makan cuma 4 hari. Nah, kemudian untuk kasus yang terungkap ataupun yang keburu ketangkap ini, biasanya kan mereka ini keburu ketahuan nih mau membawa orang-orang Rohingya ke daratan Aceh. Nah, di sini tentunya dari yang ditangkap pun ini adalah orang-orang yang memang umurnya sudah tua, dan mereka pun sebenarnya ini mencoba untuk kabur, tetapi dikarenakan umurnya sudah tua, tidak kuat lari, akhirnya ditangkap. Nah, dari tahun 2015 hingga 2023 sebenarnya dari yang ditangkap ini adalah yang sudah tua-tua. Jadi ada yang kabur itu biasanya mereka masuk ke hutan. Itulah mereka yang berhasil melarikan diri itu ke hutan. Kemudian setelah mereka terdampar ke wilayah Indonesia, dan tentunya ini disambut baik oleh masyarakat di Aceh hingga sekarang. Nah, setelah mereka ini ditampung dan data oleh UNHCR dan sebagainya yang ada di wilayah sana, itu biasanya di sini 3 bos besar yang menggerakkan agen dari Malaysia ini menurunkan anak buahnya untuk ke Indonesia. Modus pelaku untuk membawa kabur ialah melakukan penyamaran menjadi pengungsi Rohingya, lalu dia masuk ke dalam kamp pengungsian dan mencari orang pesanan. Pelaku ini masuk dari Malaysia ke Indonesia secara ilegal. Jadi ini adalah agennya ya yang disuruh si bos besar. Misi melakukan penyelundupan etnis Rohingya yang ada di Camp Lok Sumawe di PD. Ia sebagai agen suruhan dari bos besar di Malaysia, yaitu Kholik Muhammad Rafiq dan MD Yunus. Kemudian di sini setibanya di Aceh, mereka ini menghubungi seorang penghubung yang berada di dalam kamp pengungsi Rohingya di Aceh. Dari sana dia menjalankan aksinya hingga menyusun rencana dan mencari orang-orang yang hendak diselundupkan ke Malaysia, yaitu ia juga bekerja sama dengan agen orang lokal, jadi orang negara Indonesia yang nantinya bertugas sebagai penyedia kendaraan. Jadi di sini kendaraan juga ada yang disewa, tetapi ada juga yang menggunakan kendaraan bus umum. Jadi ini tergantung dari
jumlah banyak atau tidaknya. Biasanya kalau misalnya jumlahnya lebih dari 10, itu mereka menggunakan mobil rental sewaan, baik itu truk ataupun juga mobil kayak Avanza ataupun Xenia. Dan di sini dibawa ke Medan. Kalau misalnya jumlahnya kayak seorang dua orang, biasanya itu mereka menggunakan motor. Dan di sini lokasi titik koordinatnya yaitu di gedung Lido Graha Hotel. Kemudian mereka berencana menumpang bus umum menuju Medan, Sumatera Utara. Kemudian setelah itu pelaku lainnya akan membantu memberangkatkan ke 6 warga Rohingya ke Malaysia. Jadi di sini agen yang diutus oleh bos besar di Malaysia itu hanya bertugas mencari orang-orang yang ada di penampungan untuk didata siapa aja yang mau dibawa kabur. Kemudian ini mereka akan menyewa mobil rental jika di sini anggotanya itu banyak yang akan dibawa kabur. Nah, biasanya ketika mereka menyewa mobil rental itu jauhnya itu sekitar 300 meter dari penampungan. Kemudian kalau misalnya kayak seorang dua orang itu biasanya mereka menggunakan motor kemudian ke Lido Graha tadi ya, yang ada di situ, kemudian dinaikkan ke bus. Tujuannya ini ke Medan. Nah, ketika mereka mau dibawa kabur, kenapa tidak langsung ke Dumai Riau? Harus ke Medan dulu, karena di Medan inilah isunya itu ada pembuatan KTP palsu, yang mana memang sampai saat ini kita belum menemukan hasil penyelidikan dari pembuatan KTP palsu ini. Nah, kemudian di sini ke Dumai Riau. Kenapa Dumai Riau? Karena disebut-sebut menurut agen penyelundupan jika Dumai Riau dan imigrasi Bengkalis. Imigrasi Dumai Riau dan imigrasi Bengkalis yang sama-sama di Riau ini adalah jalur tikus bagi mereka. Wah, apakah ada permainan di imigrasi? Kita tidak tahu juga, tetapi waktu imigrasi Makassar memang itu pegawainya ada yang ditangkap satu karena terbukti sebagai pembuat dokumen paspor palsu yang kerjasama dengan agen yang dari dalam dan juga dari Rohingya untuk menyelundupkan orang-orang Rohingya pada waktu itu. Nah, kalau untuk yang di keimigrasian Dumai ataupun Bengkalis, saya belum menemukannya ada yang ditangkap. Tetapi mungkinkah ada permainan di balik itu? Kita juga tidak tahu. Tetapi yang pasti menurut agen tersebut, keimigrasian Dumai biasanya mereka ini menggunakan speedboat di situ untuk mengelabui petugas ini. Mereka akan bersembunyi di hutan. Kalau misalnya di keimigrasian Dumai ini ada patroli ketat, maka mereka ini bisa sampai kuat 6 hari untuk bersembunyi di hutan bersama speedboatnya tersebut, guys. Akhirnya mereka ini diberangkatkanlah ke Malaysia. Nah, dari kesimpulannya di sini, kenapa orang-orang Bangladesh ataupun dari Rohingya ini tidak langsung ke Malaysia, harus ke Indonesia dulu, kemudian ke Malaysia, karena pada waktu itu pastinya Malaysia dan Australia ini dijaga ketat. Nah, kalau misalnya alasannya dijaga ketat lalu ke Indonesia kemudian tetap kabur ke Malaysia, sudah tahu dijaga ketat, kenapa harus ke Indonesia kemudian ke Malaysia lagi? Sudah tahu itu dijaga ketat, dikarenakan di Malaysia ini tentunya harus menggunakan dokumen-dokumen gitu teman-teman. Maka dari itu di Indonesia lah membuat paspor dan dokumen palsu yang memang kabarnya itu pernah ada yang ditangkap, yaitu pegawai dari keimigrasian Makassar. Tetapi untuk soal KTP-nya ini di Medan memang belum terungkap hingga sampai saat ini. Nah, maka dari situ di sini yang harus diselidiki adalah wilayah-wilayah tersebut, mulai dari keimigrasian dan juga Kota Medan, kemudian di Aceh juga, karena memang ada agen-agen yang berasal dari negara Indonesia. Kalau kita katakan bagus dong orang-orang Rohingya ini kabur ke Malaysia, jawabannya tidak bagus juga. Kenapa? Karena kebebasan keluar masuk inilah yang membuat orang-orang Rohingya ini tetap banyak masuk ke Indonesia. Kenapa seperti itu? Kenapa disebut kabur ke Malaysia tidak bagus juga? Karena begini, mereka kabur ke Malaysia untuk mendapatkan pekerjaan. Karena mereka dari Bangladesh ke Indonesia itu mereka hanya seorang dua orang dalam per keluarga. Keluarganya belum dibawa karena uangnya tidak cukup, maka dari itu mereka ke Malaysia kerja dulu. Setelah mendapatkan pekerjaan dari Malaysia, kemudian mereka ini akan ke Bangladesh lagi ataupun pulang ke Cox's Bazar. Setelah ke Cox's Bazar, mereka akan membawa keluarganya masuk ke Indonesia, kemudian keluar lagi ke Malaysia untuk diajak kerja. Setelah mendapatkan pekerjaan sekeluarga di Malaysia, kemudian mereka ini akan kembali lagi ke Bangladesh Cox's Bazar. Kemudian mengajak teman-temannya yang lain untuk masuk lagi ke Indonesia, kemudian seperti itu seterusnya sampai jutaan orang mungkin bisa keluar masuk wilayah Indonesia. Dan kabarnya juga memang menurut Prof Hikmanto di sini, jika mereka ini kerja di Malaysia itu biasanya berada di perusahaan sawit, teman-teman. Nah, kenapa biasanya sebuah negara itu menggunakan pekerja dari asing gitu ya? Karena memang dalam sebuah negara itu biasanya memang mereka menggunakan trik slow down. Slowdown itu adalah sebuah pekerjaan yang apabila
dikerjakan oleh pribumi, maka pekerjaannya itu tidak cepat ataupun tidak tanggap ataupun mungkin kurang memiliki keahlian. Itulah menggunakan slow down, sehingga mereka ini menggunakan orang asing agar lebih cepat pengerjaannya dalam sebuah perusahaan. Sebenarnya dalam hal ini juga ada bisnis lagi, ada trik lagi, bukan berarti pribumi itu kurang pengetahuan dalam mengerjakan sesuatu, tetapi memang ada bisnis di baliknya itu. Saya juga nggak ngerti, yang pasti itu menggunakan trik slow down. Artinya apabila pribumi ataupun warga negara yang mengerjakan sebuah pekerjaan di perusahaan tersebut itu lelet ataupun lambat, maka akan menggunakan warga asing, teman-teman, seperti itu. Mungkin itulah yang saya sampaikan di kesempatan video kali ini. Mungkin buat teman-teman yang ada di Malaysia, seperti apa kejadian yang ada di sana, boleh tulis di kolom komentar.